Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Andrew Ardianto, Direktur Utama Jarobat Power Indonesia. Ini adalah sesi JRP Podcast di mana kami memiliki mimpi untuk kami bisa memberikan insight kepada teman-teman semua dari berbagai macam bidang. Dan tentunya, hopefully, teman-teman juga bisa mendapatkan pembelajaran yang berguna dari podcast ini. Hari ini kita kedatangan lagi ada William, ya, sebagai salah satu sebagai co-founder dari Indodax, betul ya? Dan kali ini kita nggak, kalau di video sebelumnya kita melihat ada William maupun Agnes yang menceritakan tentang bagaimana parenting mereka, tetapi kali ini kita akan berbicara agak sedikit lebih serius, kita berkaitan dengan financial, ya. Siap. Oke. William, boleh cerita dong pengalaman William waktu awal-awal, kenapa sih kok akhirnya membentuk Indodax ini gitu ya? Oke, jadi kalau diceritakan sejarahnya, dulu benernya lebih ke luck sih. Oke. Jadi saya itu masuk ke dunia kripto at the right time, in the right place. Oke. Jadi kalau dibilang wah dulu pinter banget ini, enggak juga. Lebih banyak lucknya ya. Iya. Cuma ya kebetulan karena waktu itu masuk masih awal banget, kemudian di Indonesia belum ada. Kemudian juga hype-nya mulai naik pada saat itu. Itu kira-kira tahun berapa itu berarti ya? Saya pertama bangun Bitcoin Indonesia, bitcoin.co.id itu tahun 2014. Oke. Kita launching bulan Februari. Oke. Tapi sebelum itu saya sudah punya domain namanya bitcoin.co.id. Oke. Dan saya beli mungkin sekitar tahun 2012. Right. Jadi 2012 saya tidak sengaja tahu tentang Bitcoin dari forum-forum internet itu. Kenapa saya bilang by luck? Karena kebetulan memang sebelum saya kenal Bitcoin saya adalah pegiat IT. Oke. Saya sudah fasih lah di dunia teknologi gitu. Saya punya software house waktu itu. Kemudian saya juga sangat intens di dunia internet marketing. Nah, kalau di dunia internet marketing zaman dulu setiap kali kita biasanya behaviornya ketika kita tahu suatu topik yang baru gitu, termasuk Bitcoin, kita klaim domainnya. Oke. Klaim domainnya. Kalau nggak dapat .com-nya, .net-nya gitu misalkan. Oke. Nah, terus kebetulan juga pada waktu itu ada sebuah domain baru dari Indonesia .id. .co.id. Nah, momennya apa? Saya belilah domainnya bitcoin.co.id di tahun 2012. Nah, terus awal-awal saya cuma isi blog doang, artikel gitu, blog artikel, karena di Indonesia belum ada berita informasi seputar Bitcoin tapi yang dalam bahasa Indonesia. Semuanya masih dalam bahasa Inggris dari luar negeri gitu. Saya as simple as terjemahin doang ke bahasa Indonesia, dan makin lama ternyata trafficnya makin naik. Terus kalau di blog kan ada kolom komentar gitu kan, mereka tanya cara belinya seperti apa, itu paling banyak kan. Belinya gimana gitu, belinya harus keluar negeri bla 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 kan penjelasannya gitu. Nah, karena banyak permintaan saya sulap gitu, saya ubah, bukan cuma blog tapi ada sarana jual beli Bitcoin. Tapi bentuknya masih sangat sederhana waktu itu. Jadi lebih seperti money changer. Ada harga beli, ada harga jual, ada spread. Nah, saya ambil keuntungan dari spreadnya. Terus akhir 2013 naik tuh harga Bitcoin sampai $1,000. Nah, saya mulai discuss sama teman, sama Oscar Darmawan. Yuk kita seriusin ini kayaknya bakal something big gitu in the future. Kita melakukan perjalanan bersama ke China untuk lihat market di sana segala macam. Kemudian saya yakinkan dia mau. Tapi saya bilang gini, tapi saya nggak mau jadi CEO-nya gitu, karena saya lebih suka, saya orangnya introvert kan. Itu alasan saya ikut JRP juga, karena saya introvert. Mungkin lebih suka di balik layar gitu. Saya invite dia, tapi kamu yang jadi CEO. Nanti sistemnya saya yang bangun. Nah, dari situ berjalan lah sampai hari sekarang. Kalau secara portfolio sendiri gitu ya, sekarang Indodax itu sudah kira-kira berapa klien sih, berapa ribu atau berapa ratus ribu bahkan mungkin? Terakhir kalau tidak salah member kita ada 5,6 juta. Wow.
Itu tersebar di seluruh Indonesia ya? Di Indonesia kita marketnya sangat-sangat lokal. Ya. Karena kita tahu bahwa ya memang expertise kita di local market. Oke. Jadi kita 5 juta sekian itu lokal. Oke. Wow. Ini menarik ya, Kak. Dan secara pasar, secara demografi sendiri, kira-kira usia berapa sih biasanya mereka yang bermain dengan Bitcoin atau kripto sih lebih tepatnya? Biasanya kalau kita lihat demografi itu kebanyakan di bawah 35. Oke. Jadi millennials sama Gen Z. Oke. Pernah mempelajari nggak Mas secara behaviornya, mungkin kenapa mereka kok justru malah paling banyak tuh di bawah 35 atau? Mungkin kalau kita lihat ya, kalau saham kan sudah lumayan lama lah, terbilang tradisional gitu. Yes. Terus dengan berkembangnya sosial media gitu, mereka mungkin menganggap bahwa instrumen investasi seperti saham, reksadana mungkin cenderung agak old school. Oke. Nah, itu Konservatif investasi bapak gue gitu. Iya. Mungkin ya. Yang kita temukan itu. Jadi mereka pengen something new gitu. Nah, kemudian Bitcoin dan cryptocurrency itu jadi hype luar biasa di dunia sosial media, di YouTube segala macam. Jadi mereka ingin mencoba gitu. Nah, jadi ini mungkin bahkan untuk yang pertama kali investasi mungkin mereka preferensinya bukan saham, gitu, tapi kripto. Oke. Tapi kan kalau kita secara instrumen nih ya, kita bicara tentang risk ya. Karena saya juga latar belakang banker gitu ya. Jadi di dunia investasi itu kan selalu ada prinsip bahwa the higher the profit is, the higher the risk will be, gitu ya. Nah, kalau secara volatility kan kripto itu very volatile, betul ya? Betul. Bahkan mungkin ada orang-orang yang apalagi kayak beberapa kali kejadian di Amerika yang ternyata akhirnya scam gitu ya. Nah, itu bagaimana pandangan pasar terhadap kripto ini sendiri sebetulnya kalau William lihat? Saya lihat ada dua hal. Satu, untuk memang investor kawakan, bahkan yang sampai level family office, konglomerat gitu. Mereka juga punya keyakinan yang cukup besar untuk mereka terjun investasi di dunia kripto. Terutama koin yang solid ya, seperti Bitcoin, Ethereum. Mungkin yang lainnya kan secara valuasi kan udah ngeri banget ya Bitcoin sama Ethereum tuh ya. Yes, tapi melihat ketidakstabilan ekonomi saat ini, apalagi baru aja banking crisis sudah mulai terlihat kan. Orang sudah mulai agak curiga akan risk terhadap US dollar. Ya, betul. Negara-negara mulai meninggalkan US dollar, mencari alternatif lain. Dan dulu belum ada kripto, sekarang ada. Berarti ada alternatif baru yang tidak terhubung dengan negara apapun. Ini beberapa konglomerat yang orang-orang kaya, mereka melihat ini mungkin bisa jadi satu alternatif. Mereka berani investasi di situ. Itu satu hal yang kawakan. Tapi hal yang lain untuk orang yang baru belajar investasi, anak-anak muda, Gen Z, mungkin tahu istilah YOLO. You only live once. Ya kan? Ya mungkin mereka lihat hal tersebut juga karena high risk high return. Jadi mereka ngelihatnya high return-nya aja gitu kayak. High return. Mereka tahu high risk-nya juga. Tapi ya wis lah gitu ya, sudah tapi ya ini worth to try gitu. Fair enough gitu ya. Dan memang kalau saya lihat memang tipe-tipe kayak tadi gitu ya, gen late Y, terutama late Y sampai Z ya, gitu ya. Memang apalagi alpha gitu. Mungkin mereka lebih kepada antara risk taker sama nekat itu agak beda tipis gitu. Yes, sangat. Bahkan ada sebuah forum namanya Wall Street Bet, pernah dengar ya? Itu di Reddit. Ada sebuah subforum namanya Wall Street Bet. Itu isinya orang-orang yang YOLO semua. Jadi mereka invest ke instrumen investasi yang sangat high risk. Entah itu loss, entah itu untung, mereka pamerin. Semakin banyak loss-nya, makin bangga. Malah makin bangga. Ya. Fenomenanya menarik ya. Iya. Itu mungkin tahun lalu atau 2 tahun lalu ada dengar cerita GameStop
Oke, ya. Oh, yang itu dibeli rame-rame Tiba-tiba itu, yes. itu kan perusahaan hampir bangkrut. Betul. Tiba-tiba Terus naik. ada yang melindungi dana kutip gitu ya. Itu Wall Street Bet. Oh, right. Interesting ya. Dari namanya aja udah kayaknya kelihatan bahwa mereka sudah tidak peduli lagi kalau ini dianggap gambling. Yes. Jadi apa ya, ini sebuah ajang apa ya namanya, eksistensi diri juga mungkin. Iya. Lebih kepada mungkin apa ya? Ya buat mereka kalau memang dapat cuannya ya why not? Gitu. Yes. Tapi yang heran ketika mereka jadi komunitas, mereka bisa gerakin harga. Iya, itu crazy. Cerita GameStop itu memang benar-benar crazy sih menurut saya gitu kan. Tapi di situ jadi benar-benar kita bisa ngelihat bahwa that's the power of a community gitu. Yes. Bagaimana kalau community berjalan secara searah gitu ya. Dan mungkin itu salah satu tujuan kenapa membuat Indodax juga ya. Kalau awal mula kita bikin Bitcoin Indonesia dan Indodax sebetulnya adalah menghubungkan orang yang sebelumnya nggak terhubung dengan kripto dengan ke kripto. Right. Itu aja sih, sesimpel itu. Cuma sekarang makanya saya ada bikin satu komunitas baru namanya blockdev.id. Kita ingin step yang lebih jauh gitu. Bukan cuma beli, tapi develop. Oke. Jadi gimana supaya lebih ngerti Web3 itu apa, blockchain itu apa, kemudian untuk orang-orang yang mempunyai talent, mempunyai bakat untuk ngoding gitu misalnya atau dalam bisnisnya gitu, mereka bisa menggunakan blockchain atau Web3 itu untuk doing something, untuk making something. Oke. Nah kalau kayak gini, kalau dulu kan orang-orang awal-awal blockchain atau kripto ini booming gitu ya, mereka entah kenapa kan mereka lebih bergerak jadi miner, banyak yang bergerak jadi miner, mining sampai kemudian terjadi lack of makanya sampai produksinya VGA card aja itu udah sampai nggak bisa ngejar gitu ya, sampai langka gitu ya, terjadi di pasar. Nah, apakah kemudian nanti BlockDev ini nanti akan lebih ke arahnya kemana sih sebetulnya nanti? Kita lebih ke pertama, kalau emang teman-teman udah ngerti tentang Web3 atau blockchain, masuk ke wadahnya gitu. Kita ngobrol bareng, mungkin bisa terjadi kolaborasi di sana. Karena namanya bikin sesuatu kan nggak bisa sendiri gitu. Apalagi semangatnya Web3. Yes. Nah, semangatnya Web3 itu adalah decentralized community. Jadi kita kolektif gitu. Ya, mungkin bersama-sama. Konsepnya agak mirip kalau tadi sebut Reddit gitu ya. Mungkin konsepnya agak mirip Reddit ya, atau betul. Atau GitHub kayak gitu ya. Betul. Ya. Terus kemudian yang belum ngerti Web3 ya kita ajak bergabung bahwa ini ada kesempatan baru, ada sebuah konsep yang baru namanya Web3 atau blockchain itu. Karena selama ini yang saya lihat di market di Indonesia terutama, Web3 itu belum terlalu populer. Yang populer kriptonya memang, kriptonya populer. Orang beli Bitcoin, orang beli Ethereum, spekulasi, investasi itu cukup populer di Indonesia. Hanya bermain di ranah finansialnya aja ya. Yes. Tapi untuk bikin sesuatu itu interestnya belum begitu besar. Jadi apakah nanti kemudian dengan adanya seperti ini akan muncul mungkin instrumen kripto baru atau gimana? Arahnya seperti itu. Kalau mereka bikin project sendiri, akhirnya kan entah mereka nerbitin token sendiri atau NFT sendiri, tapi tentu dengan dasarnya apa gitu. Fundamentalnya apa. Jadi punya fundamental yang benar dulu ya. Betul, itu yang pingin dibangun di BlockDev gitu. Supaya mereka tahu fundamentalnya apa. Minimal ngerti fundamentalnya Web3. Web3 itu apa sih? Karena banyak orang, perusahaan gitu misalkan, mereka tahu blockchain, Web3. Tapi mereka menerimanya ini seperti buzzword. Nah, ini sesuatu yang baru, pengen masuk. Tapi benernya nggak ngerti Web3 itu apa, blockchain itu apa. Padahal konsepnya nggak gitu. Konsepnya bukan ini karena Web3 ini lagi terkenal, lagi hype banget, kemudian serta-merta bisa dapat profit dari sini. Story-nya bukan berhenti di situ. Tapi ini ada sebuah gerakan masif sebetulnya yang ingin ditimbulkan dari Web3. Sudah berjalan berapa lama ini? Kalau BlockDev baru awal tahun ini, belum lama. Beberapa bulan ya. Karena orang kalau
dari dunia web 2 kalau kita bilang dari dunia web 2 ke web 3. Kalau web 2 itu kan centralized. Betul. Artinya resource-nya itu ada orang yang punya, ada perusahaan yang punya. Ketika mau convert ke web 3, artinya Anda itu harus memberikan ownership-nya ke masyarakat. Jadi kemudian tidak bisa diklaim hanya oleh satu orang. Betul. Kemudian transparansinya juga jadi sangat transparan. Jadi itu pertanyaan, spiritnya itu harus diketahui dulu. Kalau mau, aku mau punya bisnis ini gimana di Web3, itu pendekatannya sudah agak salah. Web3 itu apa? Itu tahu dulu. Oh, Web3 itu kita ingin membuat collective ownership. Kita mau membuat sesuatu yang sangat transparan, yang sangat aman gitu. Karena yang ditangkap biasanya cuma amannya doang. Tapi aspek yang lain tuh nggak bisa dicopot gitu. Ini adalah satu kesatuan. Nah, setelah ada itu baru oke, berarti Web3 bisa digunakan untuk ini. Nah, ini saya tiba-tiba kepikir aja sih ya, Will. Kita kan nggak tahu gitu kan. Kalau namanya komunitas ya, setiap orang itu pasti punya tujuan dan ekspektasinya masing-masing. Dan tidak menutup kemungkinan bahwa ada orang yang masuk dalam komunitas itu punya keinginan buruk, dalam arti scamming ya salah satunya. Yes. Nah, bagaimana komunitas ini bisa memagari seseorang yang misalnya, let's say, saya pernah dengar nih, ini di satu kejadian di Kickstarter, di Kickstarter.com itu kan mereka punya ide bikin begini terus crowdfunding ya. Betul. Mereka melakukan crowdfunding terus, nah ada orang-orang di negara-negara lain yang mereka ngeliatin Kickstarter ini, idenya diambil, diproduksi sendiri. Nah, itu kan bisa aja nih orang-orang nyolong-nyolong ide nih, kayak begini nih. Nah, bagaimana kemudian komunitas ini bisa memagari dari orang-orang yang akan nyolong ide ini? Sebetulnya kalau di dunia Web3 itu behaviornya sangat open source gitu. Jadi biasa mereka ngeluarin project pun semuanya open source. Berarti mereka istilahnya harus siap untuk ini dipakai siapapun. Nggak peduli. Nggak peduli. Copy aja. Tapi yang sudah, terutama yang mulai ideologi Web3-nya terbentuk, jadi timbul seperti ini. Ketika ada suatu project yang bagus, terus katakan saya mau copy paste gitu. Oh, ini projectnya bagus nih. Saya mau integrasikan teknologi ini ke produk yang mau saya buat gitu. Saya nggak diminta, saya kasih bagian ke yang bikin. Oh wow. Nah, tapi justru dengan ini akhirnya apa? Yang punya teknologi sebelumnya mempromosikan. Nah, yang seru di sana di Web3, akhirnya terjadi kolaborasi, bukan kompetisi. Nah, jadi aku pakai software kamu, dikasih gitu. Mereka malah ini loh, bikin ini. Terus apa yang selain ini, apa yang bisa kita bantu? Jangan-jangan software kita belum sesuai buat fitur yang ini, ternyata belum ada. Gua bikinin. Wow. Ini this is cool. Menurut saya kerennya adalah orang jadi kan gini, kita tahu bahwa di era sekarang ini yang di-expect adalah kolaboratif. Gitu. Tapi kita tidak bisa menutup kemungkinan bahwa di luar sana masih banyak orang yang lebih kepada mindsetnya lebih ke red ocean daripada blue ocean. Ini kan berarti kan udah ranahnya blue ocean banget nih. Yes. Gitu ya. Yes. Tapi kan ada orang-orang yang masih di luar sana punya mindset bahwa ini kompetitor udah jangan kerjasama dengan kompetitor. Ada orang-orang yang seperti itu gitu. Tapi justru dari sini makin ke sini makin ngelihat bahwa ya udah lu mau ambil aja, kita sama-sama kembangin yuk. Gitu ya. Bahwa ini mereka sadar, mereka berarti gini, mereka muncul dengan sebuah kesadaran bahwa ini nggak bisa dikerjain sendirian. Yes. The beauty of blockchain sama Web3 itu yang saya suka semangatnya itu. Karena Web3 itu juga jadi sebuah teknologi yang mensupport dengan adanya kolaborasi ini. Jadi dengan Web3 orang bisa bikin sebuah wadah. Biasa kalau di Web3 kita bilang DAO. DAO itu singkatan dari Decentralized Autonomous Organization. Jadi ketika bikin suatu project, dibikin DAO-nya, kemudian semua keputusan atau inisiatif apapun itu menggunakan DAO, menggunakan blockchain-nya. Jadi nanti katakan saya mau bikin project sama 10 teman. 10 kepala ini pasti isinya beda. Iya. Kemudian kita
ownership-nya dibagi rata 10 orang gitu. Kemudian ke depannya kalau ada yang punya inisiatif, kalau sebelumnya cuma musyawarah biasa ya. Kalau ini musyawarahnya itu ada teknologinya namanya Web3. Jadi mereka bisa voting di sana. Dan mekanisme votingnya bisa didefinisikan sejak awal. Nanti kita gini ya, katakan as simple as 51% itu yang akan dijalankan gitu. Itu tertuang di teknologi langsung. Sebelum ada blockchain nggak ada teknologi seperti ini. Kita harus percaya orang lain. Kita harus percaya lawyer lah misalnya. Atau harus bikin PT gitu. Sekarang ada teknologi ini, perusahaan teknologi nggak perlu PT lagi. Jadi ini jadi algorithm based ya. Algorithm based. Makanya yang disebut smart contract. I see. Jadi smart contract itu bukan cuma jargon doang. Tapi itu istilah kontrak, ya kontrak legalnya itu dibuat smart. Yang sebelumnya di atas paper, yang harus dibuat di atas notaris, terus disahkan ke Menkumham, ya kan? Sekarang enggak, orang awam yang ngerti ngoding, mana paper paper notarisnya dikodingin, dan tidak bisa diganggu gugat karena sudah di dalam blockchain. Tapi in a way jadi ini bagus ya dalam arti gini kayak tadi gitu kan, pekerjaan notarial. Maka orang-orang yang nantinya misalnya mereka develop diri mereka sebagai seorang notaris, waktu mereka mengkombinkan diri mereka dengan teknologi ini gitu ya, justru malah akan lebih meminimalkan human error, meminimalkan bias ya kan. Kadang-kadang kan waktu kita bikin perjanjian itu terus tiba-tiba terjadi sebuah kasus misalnya gitu ya, kan mau tidak mau yang akan menangani kasus ini baik lawyernya maupun notarialnya gitu ya, mereka pasti akan dipengaruhi oleh personal bias. Gitu kan. Tapi dengan keadaan seperti ini justru malah membantu teman-teman lawyer, teman-teman yang di bidang hukum, terutama teman-teman di bidang hukum ini untuk meminimalkan personal bias itu kan sebenarnya. Betul. Karena semuanya udah digariskan pakai program itu. Contoh paling simpel misalkan saya punya harta gitu, mau diwariskan gitu, itu kan biasanya ada proses. Kalau ada gugatan atau sengketa dengan anak-anaknya itu kan nanti masuk ke ranah hukum di persidangan segala macam. Tapi kalau di sini saya nabung kripto katakan di smart contract gitu kan, sudah saya pokoknya kalau dalam kondisi ini akan dibagi ke anak A sekian, anak B sekian, anak C sekian, sudah selesai. Dia otomatis akan distribusi. Sudah nggak perlu gugat-gugatan, sudah. Sudah pakem gitu. Jujur ini pengetahuan baru sih tentang dunia kripto ya, karena saya pribadi selama ini kan taunya kalau ngomong kripto itu ya urusannya financial stuff-nya gitu kan ya, memang satu sisi volatile tapi di sisi lain juga kalau pas cuan banget gitu ya. Saya punya teman bahkan cerita bahwa dia salah satu penyesalan terbesar adalah dulu dia pernah mau dibayar pekerjaan dibayar tuh kalau nggak salah tahun 2010 atau 2011 dibayar dengan 10 Bitcoin. Dia kerjaan dengan orang Amerika gitu ya, terus jadi dia freelance, terus ada ditawarin karena orang Amerikanya ini nggak bisa bayar penuh gitu ya, mau nggak dibayar dengan Bitcoin 10 Bitcoin yang nilainya sebetulnya pada waktu itu setara dengan kerjanya dia gitu kan. Tapi dia tolak, dan itu dia ceritanya tahun 2017. Dia bilang itu salah satu penyesalan terbesar gue bro. Itu proyek kecil sekarang jadi rumah. Betul. 10 Bitcoin sekarang itu 0,1 Bitcoin aja udah nilainya berapa gitu kan. Nah tapi this is good gitu kan, bahwa I'm glad we have this discussion ya, dalam arti bahwa ya nanti arahnya pekerjaan yang berkaitan dengan dunia digital gitu ya, bahwa ternyata developer bukan hanya untuk misalnya bikin program atau apa gitu kan, tapi juga bisa juga untuk mengarah ke Web3 ini. Gitu jadi ya. Bukan sekedar invest di kriptonya doang. Betul. Tapi sebetulnya semangat apa yang mau dibangun di Web3, industri apa yang mau kita revolusi. Itu yang mau kita tanamkan ke orang-orang. Jadi bisa dibikin ini loh, DeFi itu decentralized finance. Bahwa industri finansial yang ada sekarang itu banyak yang bisa dikonvert ke blockchain, ke Bitcoin.
Apalagi kalau mata uangnya sudah secara native berupa Ethereum atau USDT stablecoin yang ada di dalam blockchain. Itu hampir semua bisa diautomate di blockchain. Nggak perlu lembaga apapun. Karena semangat, kalau kita tilik sejarahnya kenapa ada Bitcoin tahun 2008 oleh Satoshi Nakamoto, semangatnya itu kan karena krisis 2008. Ada bank yang kolaps gitu kan. Kemudian para penggiat internet ini sudah tidak percaya terhadap institusi. Kemudian mereka buat sebuah teknologi di mana finansial ini ternyata nggak butuh sebuah lembaga, tapi bisa dikelola secara digital, 100% digital tanpa kontrol siapapun. Nah, semangatnya dari situ. Dan makin lama makin ada Ethereum, ada smart contract, dan kemudian ternyata dengan menggunakan smart contract ini bisa diimplementasikan lebih jauh lagi. Bukan cuma Bitcoin yang bisa transfer dari A ke B, tapi ternyata semua transaksi ini bisa diautomate secara aman dan secara transparan. Sebelumnya nggak ada. Sebelumnya nggak ada. Dan itu aplikasinya sekarang udah banyak gitu. Walaupun Indodax, kita ngomongin Indodax atau semua crypto exchange yang besar itu kan namanya centralized exchange. Kalau kita sebut CEX singkatannya, centralized exchange. Itu artinya ada sebuah perusahaan yang mengelola, yang menjadi custody untuk mempertemukan penjual dan pembeli. Tapi sekarang itu bisa diautomate pakai smart contract melalui Web3. Jadi orang jualan kripto, jual beli kripto nggak perlu kita lagi sekarang. Akhirnya orang beli stablecoin gitu, USDT atau apapun gitu. Mereka mau beli Ethereum itu, mereka nggak butuh lembaga. Dan bedanya apa? Perbedaannya kalau tetap mau nyentuh fiat, memang harus lewat cek. Itu kenapa pentingnya ada di Indodax, Bitcoin Indonesia segala macam. Tapi kalau sudah native ke kripto, ke blockchain, akhirnya sudah nggak relevan. Lembaga yang centralized itu nggak relevan lagi pada akhirnya. Dan ini nanti bisa diimplementasikan mau di asuransi, mau di bursa, mau di fintech, pinjol gitu. Semua bisa dikonversi. Betul. Saya recently memang lagi having this discussion dengan beberapa teman gitu ya, bahwa apalagi dengan perkembangan AI, teknologi AI yang semakin berkembang, makin lama sebenarnya saya mempelajari bahwa gini, hari-hari ke depan entah kapan itu, maka pekerjaan-pekerjaan kalau manusia itu hanya mengandalkan yang sifatnya hard skill, itu akan tergantikan oleh AI gitu kan. Makanya kenapa justru harusnya setiap orang secara konsisten mereka mengembangkan soft skill mereka kan, keterampilan mereka berkomunikasi, karena mau tidak mau AI apapun masih belum bisa menggantikan empati manusia misalnya gitu ya. Ya sama, mungkin saya nggak tahu nanti bentuknya akan seperti apa, kayak tadi gitu kan, lawyer, dunia teman-teman yang bergerak di bidang hukum gitu ya. Kalau ini aja akan tertranslasikan menjadi sebuah algoritma, maka pekerjaan mereka yang sifatnya hard skill, membuat skema pasal-pasal, skema hukum gitu ya, itu jadi tidak akan terlalu relevan lagi. Betul ya. Dan mereka harus menemukan bagaimana istilahnya human partnya yang tidak akan tergantikan oleh AI ini kan gitu kan. Setuju. Kan AI kan AI itu kan semuanya tentang algoritma pada akhirnya kan. Bagaimana kemudian, cuman bedanya kan ini machine learning yang belajar sendiri, makin lama makin pintar ya, sama kayak anak kecil, sama kayak manusia, sama kayak manusia. Betul gitu kan. Dan justru di situ saya melihat ya, kita makan aja sekarang menu udah pakai digital gitu kan, pesennya udah tinggal tap, udah nggak perlu pakai waitress gitu ya, nyatetin menu lagi gitu ya udah. Dan kalau waiter dan waitressnya tidak punya human touch, cuman pokoknya nyatetin menu, saya ngeliat ini tergantikan. Setuju banget. Jadi arahnya memang pada akhirnya kita sebagai manusianya harus lebih kepada punya soft skill, service,
gitu kan, karena pada akhirnya ya bahkan orang main kripto pun juga mungkin bisa diprogramkan kan, kadang-kadang kan kapan jual kapan beli udah tinggal diprogramin, kapan jual kapan beli, mau pakai hedgingnya seberapa gitu kan, nanti kapan kalau harus cut loss itu udah bisa kita program kan sebenarnya. Memang menurutku juga makin lama bakal arahnya makin ke sana sih, bahwa dengan adanya AI kan makin lama pekerjaan yang tradisional itu makin tidak kepake gitu misalkan. Terutama yang pengulangan ya. Mungkin di era web 2 pun sudah banyak tergantikan itu. Dulu ada orang yang mungkin ngetik, kerjaannya ngetik segala macam, fotokopi itu. Sekarang sudah tergantikan karena semua sudah digital. Makin lama pasti sebagian besar dari ini dengan AI tergantikan. Nah, yang jadi tantangan adalah artinya banyak orang yang nganggur. Betul. Banyak orang yang nganggur, dan ada konsep yang menarik di fenomena global, yaitu sekarang udah mulai beberapa organisasi bikin yang namanya UBI, Universal Basic Income. Terutama di Eropa itu wacana yang cukup kencang. Di mana orang yang nggak punya pekerjaan kasih uang sama pemerintah atau dengan organisasi tertentu. Nah, itu adalah suatu bentuk konsep yang sangat bisa diterapkan di blockchain. Jadi konsep UBI kan seperti ini. Nanti mungkin ya nanti 50% atau 70% dari pekerjaan umat manusia ini digantikan oleh AI. Artinya 70% ini kan orang nganggur nih. Betul. Tapi efek ekonomi 70% tetap ada gitu. Artinya sebuah perusahaan atau organisasi atau pemerintah tetap mendapatkan income dari sana. Cuma sekarang yang kerja robot nih. Nah, tapi orang kan tetap perlu makan kan. Betul. Yang nganggur ini tetap perlu makan. Nah, nanti akan disalurkan UBI-nya ke orang-orang tersebut gitu. Walaupun mereka nggak kerja, udah menikmati hidup aja. Gitu. Yang kerja robot. Kalian nikmati hidup ya yang berkualitas, kasih asuransi. Nah, itu kekhawatiran saya sih sebetulnya. Balik lagi berarti soft skill sangat penting. Betul. Karena di sana dengan pekerjaan tambah sedikit gitu. Jadi akhirnya mereka aktualisasi dirinya harus dengan olahraga mungkin atau bermusik, berseni gitu kan. Lebih yang seperti itu gitu. Saya setuju banget. Yang saya khawatirin itu justru malah nasibnya manusia. Jadi kayak di film Wall-E. Yang semua pada gemuk, terus kemudian semuanya serba tombol ini tombol itu makannya gitu ya. Kadang-kadang human being is a very unique being ya. Tapi ya ada potensi bahwa kita memang bisa kalau kita memang pada akhirnya membangun misalnya kebiasaan olahraga, kebiasaan mungkin habit bermusik gitu ya. Dan pandemi kemarin sudah somehow semenjak pandemi gitu ya, orang tuh health conscious jadi lebih health conscious ya gitu ya. Mereka jadi lebih sadar, dikit-dikit kan mungkin habis keluar cuci tangan, habis keluar mandi. Saya aja gini kan, habis keluar pokoknya kalau udah masuk rumah udah mandi udah nggak pengen keluar lagi gitu kan. Karena begitu keluar lagi saya langsung punya kayaknya ada gambaran kayaknya saya harus mandi lagi deh. Jadi kebawa seperti itu gitu kan. Terus kemudian jadi lebih aware dengan apa yang kita makan. Bahkan walaupun sekarang PPKM sudah dicabut pun kondisi saya di tempat publik buka masker aja masih mikir gitu kan kadang-kadang. Apalagi kalau di tempat publik yang saya tidak familiar dengan komunitinya dan sebagainya gitu. Itu masih ada sedikit awareness dengan itu gitu kan. Nah, itu kan. Jadi ya hopefully sebetulnya saya pribadi juga karena saya belajar, saya diingetin begini sih tiba-tiba. Pada akhirnya kan self leadership kita akan jauh lebih penting untuk dibangun kalau udah berkaitan, apalagi nanti ke depan teknologinya, dan ini bukan akan semakin melemah, ini akan makin kuat pasti gitu ya. Mungkin pas William sekarang yang memang menginisiasi komunitas ini gitu kan, tapi kan bukan tidak mungkin bahwa
one day in the future akan ada orang-orang lain yang juga akan menginisiasi komunitas serupa, gitu kan. Mungkin dalam bentuk yang berbeda, gitu kan. Dan kalau ini terjadi, maka kan mau nggak mau self leadershipnya kita akan jauh lebih di challenge nih. Kalau ini segala sesuatunya serba otomatis gitu ya. Punya ya olahraga kan, kebiasaan olahraga juga self leadership ya. Kita kan nggak bisa. Prinsip saya kalau ngajak olahraga itu udah deh, kalau olahraga jangan sama teman-teman. bukan saya nggak mau ngajak teman-teman, enggak gitu kan, tapi jangan ngandelin teman-teman gitu kan, karena kalau ntar temennya nggak bisa, kita jadi nggak mood. Selagi mood kita masih sifatnya eksternal gitu ya, dibantu oleh orang lain, maka kita nggak akan pernah jalan. Saya ngelihat ke situ, betul sih ke arahnya. Thank you untuk opening my eyes, reminding me bahwa karena itu dari ketakutan saya, manusia akan jadi kayak di Wall-E itu, orang-orang yang super obese, duduk di couch potato, jadi couch potato, tombol sana tombol sini, udah jalan semuanya otomatis. Menurutku tetap enggak ya, karena sifat dasar manusia kan aktualisasi diri kan, tetap kan. Ya mungkin ada banyak yang ada tapi ya mungkin 50-50 atau 70-30, 70%-nya tetap ingin aktualisasi dirinya seperti apa gitu. Walaupun sudah katakan semua by robot, ya aku tetap misalkan ikut komunitas apa kayak menari gitu misalkan, tetap di sana kan aku pengen jadi yang terbaik gitu. Atau sekedar have fun juga it's okay. Betul. Atau bahkan gaming pun yang cuma duduk, tapi gaming itu kan di sana ada interaksi, betul, ada komunikasi, betul. Kemudian ada kompetisinya juga di sana gitu. Ada kompetisi e-sport segala macam. Jadi bukan berarti semua yang digital terus pasti jelek juga kan? Iya, betul. Nah, karena di sana ya walaupun game itu ternyata ada manfaatnya juga, betul. Ada positifnya juga di dalamnya. Hanya mungkin orang yang nggak terbiasa di dalam dunia itu yang diambil cuma negatifnya. Padahal ini another seperti another world gitu loh. Sebenarnya sama aja dengan itu. Cuma ini di apa ya namanya, medianya aja yang berbeda gitu. Betul sih, kayak ya contoh kita mungkin agak melenceng dikit ya, e-sport gitu kan. Mungkin banyak orang yang tidak bisa relate dengan e-sport gitu kan, karena buat mereka ini game gitu kan. Tapi kan kalau kita benar-benar melihat realitanya, teman-teman yang bahkan jadi atlet e-sport itu gitu ya, itu kan sama aja kayak kita atlet catur yang mereka mesti setiap waktu ada regular training yang nggak sembarangan gitu kan, dan mereka ngatur strategi bagaimana bekerja sama antar satu tim dengan yang lainnya gitu kan, anggota tim dengan yang lainnya, dan it's all about leadership pada akhirnya gitu kan. Betul. Leadership, teamwork, yang mau tidak mau soft skill matters sih. Dan pandemi kemarin menurut saya sih cukup membuka mata banyak orang ya, bahwa pertemuan tatap muka kayak begini tuh nggak tergantikan sih. Mungkin komunitas-komunitas yang dibangun walaupun dibangun secara digital gitu ya, tapi menariknya ini saya jumpai gitu kan, saya punya beberapa komunitas yang dibangunnya secara digital dari sosial media gitu ya. Terus tapi waktu kami ketemu itu udah kayak teman lama yang ngobrol tuh udah langsung lancar aja. Gitu kan. Dan ini it proves that soft skill actually matters. Waktu William kemarin nih join JRP, kan sempat ikut JRP ya pada waktu itu. Kira-kira William itu kemarin tuh apa sih titik balik atau perubahan yang terjadi di William? Mungkin lebih pengalaman, mungkin tidak harus titik balik gitu, tapi kalau kenapa saya waktu itu daftar itu sebenarnya seperti apa ya? Saya kan orangnya introvert banget sebetulnya. Karena kayak tadi kan ada cerita bahwa kenapa saya nunjuk Oscar aja, kamu CEO-nya, padahal aku yang punya ide gitu dulunya. Karena saya nggak nyaman aja dengan sebagai seorang introvert kan, komunikasi itu adalah hal yang sangat sulit, ya kan. Terus padahal sekarang sebagai seorang leader ya di sebuah perusahaan, ini kan sebuah skill yang sangat penting gitu, apalagi melihat perusahaan semakin besar. Kemudian sebagai seorang introvert itu karena malas
malas berkomunikasi, biasanya apa-apa dikerjain sendiri, terlalu mandiri. Iya. Padahal bikin usaha nggak bisa seperti itu gitu. Kita di Indodax ada 400 orang gitu kan. Kalau begitu terus ya nggak bisa berkembang dong usahanya. Maksudnya bagaimana kita berkomunikasi dengan baik, mendelegasikan pekerjaan dengan baik itu sangat penting gitu. Betul. Nah, mau nggak mau kalau mau lebih baik ya harus keluar dari comfort zone sih. Nah, maka dari itu saya ngobrol sama Agnes juga, yuk kita ambil kursus apa gitu ya supaya kita komunikasinya lebih bagus itu. Nah, Agnes bilang GRP gitu. Oke. Terus langsung aja itu di dalam mobil di waktu yang sama langsung cari kontak, langsung WA gitu. Dan ternyata puji Tuhan sangat bermanfaat sih, karena pas juga timingnya setelah ikut CRP kan saya banyak inisiatif juga, ada bikin blog dev.id dan beberapa yang lain juga. Jadi sesuatu yang sangat good timing banget, kepake banget lah. Wow. Nah, kalau enggak saya nggak bisa ngomong gini juga. Ini salah satu hasilnya berarti ya ikut CRP. Very good. Karena memang gini ya, saya pribadi kan ya, kita waktu itu saya sempat di kelas William ya waktu itu, dan saya sendiri juga bisa melihat gitu kan betapa William sekarang jadi lebih santai kalau bicara dengan orang gitu kan, lebih confident. Itu yang paling penting gitu kan, lebih confident waktu bicara dengan orang. Ya itu thank you. Emang itu yang saya rasakan sih Mas ya. Karena apa ya, karena kalau nggak dipaksa nggak mungkin belajar juga sih. Memang harus dipaksakan itu. Iya. Jadi waktu course waktu itu kan juga disengaja harus dipaksakan mau nggak mau harus di depan gitu misalkan harus seperti ini, kemudian dikasih toolsnya gitu kan supaya lebih mudah bla bla bla. Ya itu yang sangat membantu lah. Ya memang apa ya, kita mungkin hidup kalau ingin berkembang mau nggak mau keluar dari comfort zone ya. Harus memaksakan diri, kalau enggak ya gitu-gitu aja. Saya juga belajar itu sih Mas ya, hari-hari ini. Apalagi saya punya komunitas juga untuk yang kita sama-sama growing lah. Jadi kami sebutnya growing glowing komunitas ini gitu ya. Growing glowing, dan di komunitas ini kita benar-benar saling mengingatkan untuk yuk kita terus growing gitu loh. Dan pas hari ini ya, kita tadi pagi kita ngobrolin tentang ada satu teman tuh kasih quote begini sih gitu, bahwa many people are dead at 25 but they were buried at 75. Oke. Saya langsung komentar, gile dalam nih kalimat gitu kan. Terus habis itu tanya gitu kan, Pak Andrew coba kasih insight, kira-kira apa sih insight yang Pak. Jadi ini menarik ya gitu, begitu ada sesuatu yang komen, ada seseorang yang komen gitu ya, yang lain-lainnya itu pada terpancing untuk menggali kenapa nih komennya kayak begini, kan saya ngomong dalam gitu kan, kenapa saya ngomong dalam gitu kan. Dan saya cuma bilang begini sih, salah satu moto dalam hidup saya adalah the day when I stop learning is the day when I die. It means pada waktu saya memutuskan berhenti belajar, berarti kan saya memutuskan untuk berhenti keluar dari comfort zone saya. Berarti di situ sebetulnya secara mental saya sudah mati, sudah berhenti. Dan I became a zombie. Salah satu tokoh yang saya suka itu Warren Buffett. Oke. Ya, dan itu yang saya copy juga sebenarnya. Yang Warren Buffett lakukan kan dia juga ikut course waktu itu, kalau saya baca di bukunya, kemudian dia memaksakan diri untuk ngajar. Nah, dari situ dia jadi secara rutin itu menggunakan communication skill-nya gitu. Betul. Jadi kalau saya lihat kan juga memang kayaknya William sekarang beberapa kali jadi narasumber juga ya. Yes. Betul ya. Yes. Dan itu mau tidak mau men-challenge keterampilan untuk menyampaikan sesuatu, men-challenge keterampilan komunikasi ya. In which is good loh. Supaya nggak cuman CEO-nya aja muncul terus-terusan gitu kan, sekali-kali ngomong sama-sama co-founder gitu kan. Karena gini, saya melihat saya kan juga pernah ketemu Oscar ya gitu ya, dan saya melihat Oscar dan William punya karakteristik yang berbeda, dan both of you have your own resources
gitu loh. Dan buat saya rugi banget sih kalau resources dari seorang William tuh juga tidak ikut muncul gitu loh. Gitu. So here you are now. Lebih ke belajar aja sih sebenarnya. Ya itulah tadi aktualisasi diri. Gitu. Ya biar berkembang. Betul. Oke. Kira-kira ada pesan apa buat teman-teman yang nonton YouTube kita? Oke, kalau misalkan mungkin teman-teman tertarik di dunia blockchain lebih jauh, apalagi passionnya adalah membuat sesuatu menggunakan teknologi blockchain dan Web3, mungkin bisa coba masuk ke blockdev.id, yaitu bukan komunitas saya. Saya selalu kalau ada yang sebut ini komunitasnya Pak William tuh selalu saya ralat, karena komunitas yang saya ikut membangun gitu. Karena namanya komunitas kan kepunyaan bersama gitu. Jadi di sana nanti bisa kita bisa saling sharing gitu. Saya ada di dalamnya juga. Nanti ada pertanyaan atau ada yang ingin dikolaborasikan gitu, nanti kita bisa ketemu di sana, bisa ngobrol-ngobrol gitu. Dan saya pribadi saya sangat percaya bahwa kripto dan blockchain itu adalah masa depan. Karena kita lihat di sekitaran kita di dunia ekonomi, finansial. Sekarang makin tidak jelas, makin tidak jelas. Jadi arahnya kalau kita tidak percaya dengan dunia finansial yang tradisional, arahnya akan ke blockchain dan kripto. Gitu. Jadi mungkin teman-teman yang baru dengar aja tapi belum nyemplung, saran saya ini waktu yang tepat. Ini mungkin lihat harganya, tinggi banget. Ini bukan berarti ini udah nggak akan naik lagi gitu misalkan, atau at least uang jajan lah misalkan. Sekedar mencoba gitu, karena kalau misalkan finansial tradisional collapse, at least we have some alternatif gitu loh. Karena don't put all eggs in one basket, kan ada istilah seperti itu. Betul. Karena saya sebagai Bitcoin dan kripto maksimalis dan Web3 maksimalis, yang bisa saya kasih nasihat itu. Oke, bukan berarti mereka tidak boleh menaruh instrumen investasi di tempat yang lain, tapi mulai pertimbangkan untuk ke arah blockchain dan kripto ini ya. Minimal kalaupun tidak berani masukkan uang, pelajarin ini apa. Pelajarin. Mungkin don't take my word juga, pelajarin di internet itu. Karena banyak yang sebut itu. Edukasinya secara open banyak sekali. Dan ini orang-orang yang reputable. Ngomongin tentang itu. Very nice. Ini benar-benar banyak membuka mata saya terus terang gitu ya. Very good reminders for us gitu ya, untuk bahwa kita harus tahu bahwa kedepannya dunia akan terus berkembang gitu kan, dan kita kalau kita cuma diem begini aja, pada akhirnya saya tidak percaya dengan kemunduran. Yang ada dunianya maju, kita yang stagnan, dan begitu one day in the future kita nyadar mungkin kita udah ketinggalan jauh gitu kan. So teman-teman pastikan bahwa teman-teman hari ini menjadi orang yang secara konsisten berkembang dan tidak pernah berhenti untuk menggali wawasan dari apapun. Apa yang jadi obrolan kami hari ini, kita nggak tahu mungkin 10-20 tahun ke depan, kalau video ini masih ada nih di YouTube kita nih ya, dan teman-teman nonton 10-20 tahun ke depan, mungkin ini akan menjadi pembicaraan yang sudah tidak valid lagi. Karena mungkin dunianya udah jauh berkembang di ke depan. Tapi setidak-tidaknya ini menjadi sebuah pembicaraan yang yuk kita mulai belajarin apapun yang baru, jangan takut mempelajari sesuatu yang baru, karena disitulah wawasan kita makin berkembang. Dan kalau wawasan kita makin berkembang, kita makin confident sebenarnya. So, sampai ketemu di video berikutnya. Yes, we can. Time to maintain yourself. In this space we will show you how to explore, how you talk, how you look, how you dress. You got to move forward, move. Everywhere I go, hanging up my dream on the sky, maybe hope reach that by